Ulangan 30 ayat 1-20. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu, di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu, dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Tuhan Allahmu akan menjatuhkan segala sumpah serapah itu kepada musuhmu dan pembencimu yang telah mengejar engkau. Engkau akan mendengarkan kembali suara Tuhan dan melakukan segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti Ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya? Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya? Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, untuk dilakukan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini, aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa,
tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Matius 13 ayat 1-30. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengungkapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti, kamu akan melihat dan melihat namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dan dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga,
tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindas atau penganiaya karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan mereka itu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu bertumbuh dan mulai bergulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Baiklah, keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Demikian. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan ladang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai,
ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan, dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan keretakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah terdapat ratapan dan keretakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Demikian. Haleluya, luar biasa. Judulnya sadis ya. Iya, sadis biar kapok lu pokoknya kan. Yang tolong nyalakan itu yang nomornya yang gelap banget jelek. Dengan judulnya sadis banget ya. Wah, ini judulnya menghina. Bukan menghina. Kalau kamu dengarkan baik-baik, nanti kamu baik ya. Kalau kamu dengarnya dengan negatif ya kamu marah, tersinggung. Ya, kalau kamu dengarnya baik-baik, besok kamu nggak kere. Ya. Jadi kalau kamu dengarnya nggak baik-baik, ya kamu pasti jengkel, nanti saya tersinggung kamu ya. Ini menghina nih, gitu kan? Nah, saudara, orang ya kalau kelamaan miskin, apa yang terjadi saudara? Ini serius ya. Satu, dia pasti akan minder. Itu yang pasti, itu sudah tidak mungkin tidak. Ya, Anda miskin. Kalau setahun 2 tahun namanya orang anak jatuh ya. Kalau sudah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, kamu dan anak kamu saudara. Bukan cuma kamu, anak kamu pun jadi minder. Ya, serius. Kalau kelamaan miskin. Setelah minder apa yang terjadi saudara? Setelah minder jadi sombong. Kita ini memang rendah, tapi kita jangan yang kita nggak punya harta, tapi kita punya harga diri. Coba ngomongnya pasti begitu semua, ya kan? Kita ini memang nggak punya uang, tapi kita punya harga diri. Pertama minder, ya kan? Sang minder tiap hari kita. Saya memang nggak punya uang, tapi saya punya harga diri. Ngomongnya begitu saudara. Dan harga dirinya mahal sekali. Saya pun suatu ketika pernah
Ya, saya suatu kali pernah punya pegawai. Nah, pegawai ini masih dalam masa percobaan, ya. Terus belum selesai, belum 1 bulan. Tiba-tiba ada orang ngasih tahu sama dia, saya ini orang yang tidak baik, ya, preman lah, mafia lah, segala macam dulu ya. Lalu orang ini tiba-tiba berhenti dan minta gajinya hari itu juga, saudara. Saya bilang, kamu sayang sekali, kenapa kamu berhenti? Kamu kan belum selesai masa percobaan kamu dan kerjaan kamu bagus. Saya pokoknya minta gaji saya hari ini juga nggak bisa. Kita lagi kerja, belum janjian ini, kamu maksa berhenti minta hari ini juga gajian, nggak bisa. Nanti yang lain bagaimana? Saya bilang, ya, kita setiap gajian ada tanggalnya, ya kan? Dan kamu tidak kita pecat loh. Tidak kita pecat, dan bukan saja tidak kita pecat, kamu juga tidak ada masalah. Tiba-tiba kamu minta berhenti saja, ujuk-ujuk begitu, hari ini berhenti, hari ini kita uang, nggak bisa begitu. Dan kita juga tidak tahu, mungkin kamu nyuri, kita kan nggak tahu kan, mesti audit dulu kan, diperiksa dulu semuanya. Nah, anaknya baik, saudara, karena masih kecil ya, masih 18 tahun atau 19 tahun. Anaknya baik, polos, keluarganya mencak-mencak datang semua, kakaknya, ibunya, semua ya. Berapa kali datang nih saya ngonjoki, saudara, gubrok, bisa bayar sekarang. Karena kita cek dulu. Kemudian tiba-tiba keluar, saya nggak tahu masalahnya apa. Lakukan saya tahu ya masalahnya, tapi saya nggak tahu kenapa dia keluar. Kan kita nggak kaget kenapa tiba-tiba keluar, kita nggak ada masalah, dia kerja juga baik, kita juga suka sama orang-orang, semua juga cocok sama dia. Kenapa tiba-tiba minta keluar, lalu tiba-tiba maksa minta gaji? Nggak bisa. Kita mesti cek dulu, kita audit dulu bagiannya dia apa, kita cek ada nggak barang hilang dan seterusnya. Maksa, saudara, yang gebrak meja terus dia bilang, saya ini memang miskin, kami ini memang miskin, tapi kami ini punya harga diri, kami tidak mau mencuri. Loh, ya kita tidak tahu, kamu nyuri apa? Semua orang juga ngaku-ngakunya jujur. Nggak ada setan ngaku maling, nggak ada. Saya setan, ya, setan ngaku setan, nggak ada, saudara. Ya kan? Aku ini memang setan, nggak ada. Semua setan ngakunya dia adalah Allah, saudara, yang minta disembah. Semua setan ngakunya dia adalah Allah yang maha baik, maha pemurah, maha pengampun, sayang semua sama saudara. Iya kan? Maling aku maling juga nggak ada. Ya kan, semua pasti baik ya. Kita turun aja. Selesai audit ya, dia beberapa hari kita pasti transfer uangnya, dan kita selalu transfer kasih tunai. Nggak bisa kita nggak mau ditransfer, kita maunya uang tunai. Nggak bisa kita transfer. Kamu kan punya rekening. Ya, dikerjakan kita nggak kasih rekeningnya. Nah, saudara, ngomong kami ini tidak mungkin mencuri, kami biar miskin, punya harga diri. Nah, selalu begitu, saudara, jawabannya. Satu, pasti minder. Kedua, pasti nanti tiba-tiba jadi angkuh, saudara, jadi sombong. Ya, sombong yang angkuh ya, ada sombong yang sombong karena dia proud, bangga, tapi ini sombongnya angkuh. Kenapa? Karena dari mindernya itu. Ya, setelah dia angkuh, saudara, orang jadi nggak suka sama dia. Ya kan? Orang kan jadi malas dikit-dikit sama dia, ngomong sama dia dikit, sorry ya, kita dikit-dikit, sorry ya, kita mah nggak begitu. Dikit-dikit, sorry ya, kita nggak begitu. Ya, siapa yang dulu kamu begitu? Heran, saudara, orang kan suka deket-deket. Rezeki mau datang, mau kasih ke dia, nggak jadi, saudara. Aduh, maaf, kita nggak mau ya, mau kasih uang, nggak mau. Misalnya mau pelayanan nih, ya kan? Kita pelayanan, kita kasih uang. Aduh, kita nggak usah, nggak mau. Saya mau melayani Tuhan saja. Saudara, kalau kami dulu di gereja kami dulu waktu di Indonesia ya, kita masih selalu ngasih uang ya. Karena apa, saudara? Ya karena kita juga dapat uang. Saya juga kalau pelayanan ya di Denmark, kita masih kasih uang, saudara. Kenapa? Mereka juga butuh transport segala macam, dan kita juga mendapat donasi. Jadi donasinya nggak saya telan sendiri ya, saya bagi. Kita dapat donasi berapa waktu itu, 400, ya kita bagi. Begitu. Karena capek dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore kita kerjanya.
ya paling siang jam 10 sampai jam 5 sore. Ya kita masih kasih, dan kita kasih makan juga. Walaupun cuma segitu, artinya kami perhatian. Kami itu nggak sekedar nyuruh gebrek-gebrek, karena kita ngotot ya. Kalau penginjilan itu kita kejar target, saudara ya. Dan mungkin dan lain-lainnya kita nggak suka gratisan, ya kita nggak senang gratisan. Demikian juga orang-orang yang aktif di kita, ya lihat ya dan kita selalu terbuka ya. Ada orang-orang yang sudah misalnya nih ya, ini memang kerjaannya terlalu banyak. Kita bilang kamu full time saja, ya, kayak Marcel kan, kamu full time aja ya. Kerjanya banyak, saudara ya, pagi siang malam, ya kan. Misalnya contoh seperti kita bayar, saudara, dan kita bayarnya dengan layak. Setahu saya dan saya mengerti ya layak dibanding sama gereja lain. Mungkin kita yang lebih layak, organisasi kita ya lebih pantas kalau kita memberikan. Nah itu contoh ya. Tapi biasanya menurut orang-orang ini juga nggak mau. Itu nggak apa-apa, saudara. Artinya sebetulnya Anda terima dulu. Masalah Anda mau apa enggak, Anda kembalikan lagi. Sebetulnya begitu. Anda mau terima apa enggak, ya pokoknya Anda terima dulu, karena itu sudah ada ditentukan. Masalahnya ini mau buat kembalikan lagi ya kembalikan lagi saja. Gitu ya, karena memang kita sudah ada berhitung ya, memang supaya semua orang juga jangan mau minta kan malu kan, gak enak ya. Oke, kita sudah ada budgetnya. Masalah kamu tidak terima ya kembalikan. Gitu saudara ya, contoh seperti itu. Misalnya nih kita sedang bikin SOP besok, misalnya visitasi, itu ada budgetnya. Nah kalau kamu tidak mau terima uangnya, diterima dulu terus kembalikan, kamu transfer kembalikan. Misalnya begitu ya, misalnya seperti itu. Ya tetap terima, walau sekaya raya apapun Anda, saudara ya, tidak apa-apa, terima dulu supaya itu ada laporannya, perlu Anda kembalikan. Gitu ya. Satu itu. Yang ketiga ya, biasanya juga dia akhirnya jadi angkuh ya. Nah, dalam gangguannya itu akhirnya dia menolak banyak sekali berkat dalam hidupnya, dan dia akhirnya susah berinteraksi dengan orang. Aduh, saya emang nggak orang seperti itu lah. Orang yang lihat juga jengkel kan, aku nggak seperti itu, emang aku orang begitu, emang aku orang rendahan, cuman kamu yang punya harga diri. Ya kan, wah aku ini punya harga diri, lalu orang ada yang punya harga diri, gitu maksudnya. Ya kan, ada begitu kan, coba Anda tafsirkan aja. Ketika kamu ngomong, waduh maaf kami biar miskin punya harga diri, berarti yang lain nggak punya harga diri. Loh, Anda sedang ngatain orang lain. Udah, saya kan kata sendiri nggak ngomongin kamu. Iya, omonganmu itu, kamu sedang ngatain orang lain bahwa kamu punya harga diri, orang lain enggak. Ajar saudara mohon seperti itu. Ya, kalau saya ngomongin emang cuma kamu yang punya harga diri, dan lagian harganya kamu berapa sih? Waktu itu orang itu tanya, emang harganya kamu berapa? Tanya gitu, emang harganya kamu berapa? Ya, dan akhirnya pokoknya tetap gak saya kasih. Emang gue pikir mau kamu kere sekalipun saya tahu urusan, saudara. Kecem dong, enggak, kita punya aturan soalnya, gak urusan, saudara. Urusan kita ada aturan. Nah setelah itu baru kita kasihkan. Anaknya ini sampai kasihan ya, maaf ya Pak Paul, maaf ya, ini aku sudah bilang jangan Pak Paul. Nah, Bapak aku ngerti karena biasa. Saya paham. Saya juga miskin kelamaan, saudara. Ya, masa kecil saya kan miskin kelamaan. Ya, saya paham. Saya bilang, saya mengerti. Ya, dan saya tidak marah karena saya ngerti orang seperti itu. Saya pun begitu dulu alami masa-masa itu. Bukan cuma orang ini saja, ya. Akhirnya orang-orang ini karena terus miskin, suatu ketika kan ada dua nih. Kalau dia mau tetap dengan kesombongannya, dengan prinsipnya, lapar. Pasti lapar. Tak jamin lapar, saudara. Tak jamin lapar. Namanya orang lapar, ya, dan dia tetap dengan prinsipnya ya, dengan jujur dan segala macam ya. Jujur, makanya ada orang bilang jujur, acur, ya acur dia, acur benar-benar. Akhirnya mas saudara hatinya pahit. Pertama minder, lalu angkuh,
lalu dia mulai dijauhi teman-temannya, jauh dari berkat-berkat, ya kan? Berkat tidak mungkin datang sama orang yang angkuh dan sombong. Angkuh itu akibat kemiskinan, sombong itu akibat kamu merasa lebih hebat dari yang lain. Kalau bedanya ya, angkuh itu karena kamu miskin, kamu jadi angkuh untuk menutupi minder kamu. Kamu meninggikan diri untuk menutupi minder kamu. Sombong itu karena kamu bangga dengan dirimu sendiri. Ya, bedanya angkuh dan sombong gitu ya. Nah, karena kamu angkuh tidak mungkin berkat datang. Akhirnya kamu makin terpuruk, jujur acur karena dengan prinsip-prinsipmu. Oh, saya tidak berkata jujur itu salah, jujur itu benar. Tetaplah jujur, jangan tidak jujur. Ya, karena kamu tetap jujur, maka kamu jadi makin miskin. Ya kan? Akhirnya yang keempat, kamu jadi pahit hatimu, saudara. Pahit, apalagi kamu melihat ada orang-orang yang nakal, hidupnya enak, baik, banyak temennya, dan suka sedekah lagi, saudara. Nakal, baik, banyak temannya, dan suka memberi. Kamu pikir suka sedekah tapi royal gitu loh. Ya kan? Akhirnya kamu deket dia. Kenapa sombong? Nggak mau. Dan saya bukan penjilat. Nah, omongannya kan gitu kan. Bukan penjilat, saya nggak suka cari muka, saya nggak suka menjilat. Akhirnya ke sana. Nah, tadi. Nah, ada orang yang miskin, ya, dalam kemiskinannya dia minder, dalam keminderannya dia angkuh, lalu dia mulai nakal. Ya kan? Tadi kan tetap jujur. Yang ini nakal. Akhirnya apa? Dia beragas. Ya. Suka nyatut, apa saja dicatut dong ya, visitasi pun dicatut, jadi ketua yayasan pun dicatut, pegang duit jadi bendara puter-puter, pegang proyek apapun diputer-puter. Bener nggak? Akhirnya kan begitu. Lalu karena dia melakukan hal yang tidak baik ini, nggak jujur ini, diberkati nggak? Oh, diberkati. Kelihatannya diberkati. Oh, ada duit proyek, dia nyatut 50 juta, pegang duit yayasan diputer-puter, tidak mau kasih laporan keuangan, ujuk-ujuk selip sekian puluh juta. Misalnya ya, saudara ya, atau pegang pelayanan, uang gereja, pendeta-pendeta juga banyak itu kan, YouTuber juga banyak begitu kan. Beneran banyak, saudara ya. Nah, makanya mereka pada jengkel sama saya, karena saya kan kita semua laporan keuangannya dibuka kan. Nah, dan mereka akhirnya dipercaya nggak? Ya enggak, karena ada orang jujur kayak kita, yang laporannya selalu dibuka. Itu mateni pasaran, itu istilahnya kan, mateni pasaran. Jadi akhirnya dia diberkati, dia mengunci berkatnya dia sendiri. Akhirnya orang dapat percaya dia. Ya kan, katanya janji mau bikin panti asuhan, ataunya bikin kolam renang. Contoh gitu kan, dia kunci berkatnya dia sendiri, saudara. Kalau kita apa yang kita omongkan ya kita usahakan jadi, nggak jadi kita kasih tahu ini nggak jadi ya, uangnya nanti buat ini kita umumkan untuk semuanya. Ya kan? Benar, saudara. Katakan, serukan. Nah, kemudian orang-orang ini intinya makin miskin, makin susah, menderita. Ada yang nakal, jadi penjahat urusan hukum, jadi ruwet, jadi salah satunya saya jadi mafia, ya saudara ya, jadi garong, ya kan, salah satunya saya jadi nggak benar, karena saya survive, ya kan, saya tidak mau jadi telenan. Saya maunya jadi yang memangsa, saya tidak mau dimangsa, saya mau yang memangsa. Ya, nah yang ini kan jadi mangsa kan, yang satu memangsa, yang satu jadi mangsa. Kan hanya itu saja. Hanya itu saja. Akhirnya dua-duanya jadi berkati, dan akhirnya dua-duanya sama habis. Firman Tuhan berkata, barang siapa memiliki kepadanya akan ditambahkan. Barang siapa tidak memiliki, dia punya apa, dia ambil, saudara. Yang miskin ini makin nelangsa, yang nakal ini hidupnya juga penuh dengan penderitaan, polisi kan urusan ini lah, narkoba lah, ya karena memangsa dan dimangsa. Ada nggak yang nggak dua ini? Ada, yang percaya Tuhan nanti ya. Nanti di dunia ini ada hukum universal, saudara. Barang siapa memiliki kepadanya akan ditambahkan, barang siapa tidak memiliki apa yang ada padanya akan diambil. Contohnya kalau kamu punya uang di bank, ya, uang di bank cuman ada sekitar 10 juta.
kamu nambah apa ngurang saldonya di BCA? Saudara, saya BCA, kamu punya uang 10 juta, ngurang saudara. Kalau 100 juta tambah uangmu. Tapi kalau duitmu nggak nyampe 10 juta, sorry ya, suka sampai 10 juta ya, kurang itu. Karena kamu kena cas saja sudah 50.000 setiap bulan minimum. Saya nggak tahu berapa sekarang casnya. Tapi kalau kamu uangmu 100 juta, ya nambah, ya kan? Apalagi duitmu 500.000. Saya pernah naruh di BNI saja, saudara, ya kan? BNI kan ada 2 rekening, satu yang khusus buat pelayanan orang situ, yang satunya yang buat pribadi saya. Nah, saudara, saya lupa isi, saudara. Saya taruh 500.000. Cuman berapa bulan saja saldonya minus, saudara. Saya bingung loh, kok jadi minus ya? Terus loh, biaya admin habis 500.000. Barang siapa tidak memiliki apa yang ada diambil, saudara. Tapi kalau saldonya 100 juta nambah banyak kan? Jahat bang ini kurang ajar kan? Nggak adil kan? Tidak adil, saudara. Itu adil, siapa bilang nggak adil? Itu adil. Itu hukum universal, hukum alam. Kamu kalau nggak punya uang, ya di bank kamu cuma 10 juta, terus kamu mau utang sama bank. Bang, aku mau utang. Wah, ribetnya mintamu pokoknya nggak bisa. Tapi kalau saldonya kamu 1 miliar, kamu akan dipaksa-paksa sama bank. Ayo utang, ayo ambil kredit, ayo ambil kredit. Kurang ajar di bank-bank ini, saudara ya. Abang kredit ini memang kurang ajar, bank kredit ini kan. Kamu lagi butuh duitmu cuma 10 juta, pengen ngutang 100 juta saja. Waduh, ribetnya minta ampun. Kalau perlu kamu dihina, intinya kamu kere, gak usah ngutang-ngutang, orang usah nyaur kalau itu. Nggak percaya ngomongnya. Tapi kalau kamu punya 1 miliar, tiap hari itu orang bank datang pakai dasi bawa oleh-oleh. Selamat ulang tahun, Bu Rose. Selamat ulang tahun. Aku ulang tahunnya udah, kayaknya kamu datang ke sini sudah 3 kali ngajak ulang tahun. Selamat ulang tahun 3 kali deh. Kucingmu mati saja dia datang sudah ada ngasih kembang turut berduka cita atas kematian si Kathy. Serius, kucingmu mati saja dikasih bunga duka cita sama dia. Kalau apalagi kalau kamu punya saldonya 1 triliun, ya kan? Pasti itu contoh uang. Karakter juga sama. Kalau kamu tidak punya karakter yang kuat, ya, maka karaktermu yang ada yang baik ini akan rusak. Kamu punya kejujuran, ya, tapi kamu tidak lengkapi dengan cinta, kamu tidak lengkapi dengan karakter yang lain. Ya, nanti di dalam bahasa apostolik itu ada banyak ya bagaimana karakter itu diubahkan. Maka karaktermu makin tua, watak mati di gawang ngurak, saudara. Kamu yang suka misuh, makin tua, makin lancar kamu misuhnya, saudara. Kayak bahasa roh, saudara. Kamu yang suka mengucapkan berkat, ya, makin tua makin mengucapkan berkat nggak? Saudara. Tapi kalau kamu berlimpah dengan cinta, makin tua kamu akan berlimpah dengan cinta. Ya, yang buruk akan bertambah buruk, yang berdosa, yang najis bertambah najis. Tapi orang-orang yang percaya Tuhan akan makin diberkati, saudara. Orang-orang yang melekat erat sama Tuhan akan diberkati. Ya, saya ngomong beneran, saudara. Kamu jangan pikir terus kamu datang utang sama saya, Bapak mau utang, diomelin dulu, saudara. Bagus diutangi, tak blok, saudara. Tak diutangi. Ayo, tapi coba kalau datang kasih duit, tak telepon kamu. Oh iya, Bu Rose. Ya kan? Dalam hati saya besok isi lagi ya, Bu Rose. Ngasih yang banyak, nanti kucing mati tak doangin nanti. Loh, saudara, jahat mau enggak jahat, saudara. Loh, orang kasih duit ganggu saya enggak? Ya enggak lah. Orang utang ganggu ya ganggu. Kita cerita yang realistis, saudara ya. Kamu utang, ya terus akhirnya nggak saya kasih, akhirnya misuhi saya kan? Katanya buat Tuhan begini-begini kan, akhirnya misuhi. Tapi kalau kamu ngasih duit, kamu misuhi saya enggak? Saya belum pernah ada orang kasih duit terus misuhi, saudara. Belum pernah, saudara.
Ya, saudara. Kasih duit saya terus misui. Nah, kan ini kan misui kan, gara-gara diutangin nggak boleh kan. Katanya hamba Tuhan, terus begini panjang lebar kali lebar, terus sekarang kan dia itu pendetanya, saya ini cuma yang bertobat. Dia yang mau utang jadi pendetanya, saya yang ini sudah pendeta doktor, saya sudah sampai kemana-mana, dianggap sebagai jemaat yang baru bertobat lagi diajari sama dia pemuridan, saudara. Aneh dan ini saudara. Itu beneran saudara ya. Saya ngomong, lalu bagaimana Pak? Hari ini kamunya lagi kelamaan kere, datang sama Tuhan. Tadi ya, firman Tuhan berkata ada berkat, ada hukum, ada pemulihan ketika bertobat. Masalahnya banyak orang tidak bertobat. Sudah Pak, belum. Bagi orang Islam, namanya bertobat tadinya maling, terus dia nggak maling. Bukan, saudara. Itu namanya Itu namanya berhenti. Saya tadinya lari nih naik mobil nih, ya dari Jakarta mau dari Tegal nih, dari Tegal saya mau ke Jakarta. Tadinya saya naik mobil, berhenti, nggak jadi ke Jakarta, itu namanya berhenti, nggak jadi pergi ke sana, ya berhenti. Tapi saya masih ada ke arah Jakarta. Namanya bertobat, saya balik ke Surabaya. Itu namanya bertobat. Tersesat, saya mau ke Jakarta, tidak jadi di tengah jalan. Saya pergi ke Surabaya, muter balik. Harus muter balik, saudara. Kalau berhenti ya berhenti, bukan bertobat. Tuhan pelihara. Saya mau ke Surabaya, tiba-tiba berhenti di Semarang. Berhenti doang, namanya nggak nyampe. Artinya kamu nakalnya kurang pol. Kamu tadinya rampok, kamu tadinya nipu, kamu tadi tukang main perempuan. Tiba-tiba berhenti. Itu namanya kamu belum puas. Kamu biasanya main perempuan seminggu sekali. Ya, aku berhenti sekarang bertobat. Harusnya kamu coba dulu setiap hari. Ya kan, berarti kan kamu nyampe kan? Wah, semua wanita, saya sudah tidur dengan 1000 wanita, bisa. Harusnya kamu tuntasin sampai 10.000. Saat kau perlu, saat kau gitu, saudara. Itu namanya tuntas tuh, kamu jahat tuh. Tapi kalau kamu harus berhenti, namanya berhenti. Yang namanya bertobat, kamu bukan cuma berhenti wanita, bukan cuma berhenti itu. Bukan cuma berhenti. Tapi teman kamu bisa jijik dengan itu, saudara. Saat berdoa Tuhan, bukan cuma berhenti, tapi sampai jijik, sampai kamu buang itu kenajisan itu dari hidupmu, saudara. Lebih 10 menit, 5 menit lagi. Jadi yang namanya bertobat itu bukan kamu berhenti. Tuhan hiasi. Kalau kamu mau hidup dipulihkan dalam ekonomi, saudara, kamu punya karakter jelek apa hari, kamu bukan cuma berhenti. Pak, saya suka marah-marah. Bukan cuma berhenti marah, saudara. Mulai berkat. Yang kamu tadi suka ngutang-ngutang, bukan cuma berhenti ngutang. Kamu punya, kamu bagi. Serius, saudara. Kamu punya, kamu bagi. Yang tadinya kamu suka ngutang, kamu berhenti ngutang. Bukan cuma berhenti ngutang, kamu bagi. Itu namanya bertobat. Yang tadinya kamu nipu-nipu, yang kamu tadinya gangguin, yang jahat, kamu punya, kamu bagi. Itu kalau dalam hal materi. Kalau dalam karakter, kamu lakukan sebaliknya. Kamu yang tadinya suka sirik, datengin orangnya. Kamu bantu kalau dia lagi punya barang bagus, kamu puji. Wih, luar biasa. Ngomong dengan hati yang tulus. Ada orang ya bertobat tapi cuma berhenti, itu namanya bertobat. Karena suatu hari kamu akan terusin lagi. Terusin lagi, saudara. Ya, saudara ya, itu namanya bertobat. Maka kamu akan mengalami terobosan dalam kehidupan. Kamu yang tadinya malas, yang kerjanya suka ngomel, berhenti. Kamu kerja sedikit apapun gajimu, kamu bilang haleluya, terima kasih Tuhan baik. Kamu percaya nggak? Kamu gajinya kecil kayak apa, bosmu jahatnya kayak apa, kamu bilang haleluya, Tuhan Yesus baik. Saya kasih kerjaan, saya senang melakukannya. Kamu bilang itu statement, saudara. Kamu kan waktu ngomel kan juga statement. Ya kucing, bos edan. Sekarang ngomong-ngomong haleluya, saya
saat kau masih bisa minta bekerja. Saya Tuhan ucapkan dengan dengan sungguh-sungguh hati. percaya Tiba-tiba kamu mumul, saudara. Tuhan bekerja Nggak ada cara lain. Pulih dalam pertobatan pulih itu harus begitu. saat Kalau nggak, kamu tetap akan menangis Tuhan makin kere, makin kere, makin kere. saat berdoa Omonganmu akan balik kau makin dalam. Tuhan Kamu akhirnya ngomong saat yang tidak baik, kepahitan, bersyukur tambah dalam lagi, Tuhan tambah jeblos lagi, saudara. berarti. Naikkan Kenapa pujian orang saat kaya menangis. makin kaya? Karena Saat waktu dia kaya, menangis wejan, Tuhan seneng aku tahu. ganteng, Saat wejan. berdoa Positif, maka Tuhan berkatnya makin dengar. banyak, berkatnya makin Saat banyak, berkatnya makin banyak. bersyukur Jangan bawa-bawa Tuhan dulu, saudara. Tuhan Kita lagi cerita, berkati. Sekali kamu lagi ya, otaknya jelek, katakan. yang orang kaya otaknya Saat baik. menangis Dah begitu Tuhan saja. tahu. Nah, karena kamu Saat jelek, ya kamu dapat yang jelek. Tuhan Orang dengar. kaya ini dapat yang Saat baik, maka dia baik, bersyukur saudara. Tuhan Makanya ketika kamu dapat berkati. jelek, kamu jangan merasa jelek. Amin, saudara. Orang Ya. kaya miskin bukan karena kamu Berawal jumlah dari rupiah. segalanya, satu Dapat. Saya punya dengan 1 juta. Aduh, terima kasih Tuhan. Saya Naikkan berbagi pujian. 300.000, saudara. Saya punya 10 juta. Dalam Aduh, terima kasih Tuhan. Saya berbagi 4 juta. Ya. Aduh, terima kasih Tuhan. Gaji saya UMR di sini. Tapi saya bisa membagi banyak orang, saudara. Sungguh indah. Dan makin diberkati, makin diberkati. Karena selalu positif. Kalau kamu misu, waduh segini kurang, ya kurang lah, segini ya kurang beneran, saudara. Kurang. Akhirnya kamu tambah siang, tambah apes, saudara. Ya, lebihan 5 menit nggak apa-apa, karena ini penting buat kalian. Kamu kalau kelamaan kere, makin kere, saudara. Kalau kamu berhenti bertobat, kamu berhenti dan bertobat, kamu balik ucapkan berkat dengan mulutmu, ucap syukur, rajin kerja, jujur. Kau tinggalkan Ya, bukan cuma nggak laporan. Kalau ada tapi kamu jujur bilang, ceritakan semua detail apa yang kamu kerjakan, biaya sekian, aku butuh sekian, tapi ada sekian. Nih, aku kembalikan semuanya. Jangan mengeluh, jangan pernah kasih alasan yang aneh-aneh. Kalau ada kesalahan, aku salah selip, kenapa ya aku lapar di jalan mau makan. Lain kali nggak begitu lagi. Udah enak. Kamu akan diberkati Tuhan. Sungguh, saudara. Ya, Tuhan Yesus memberkati.